Halo Sobat IT, aku Muhammad Tira Putra, selamat datang di channelku. Gengs, di video kali ini aku ingin menjelaskan nih kepada sobat-sobat IT semua, apa sih kalkulator itu dan bagaimana sih cara membuat kalkulator dengan bahasa pemrograman. Nah, daripada kalian bingung, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Kalkulator pertama kali ditemukan sekitar abad ke-17. Sebelum itu, orang-orang menggunakan alat hitung sederhana seperti abakus. Pada tahun 1642, seorang matematikawan asal Prancis, Blaise Pascal, menciptakan kalkulator pertama yang bisa melakukan perjumlahan dan pengurangan, yang dikenal dengan nama Pascaline. Lalu, pada abad ke-19, Charles Babbage menciptakan ide tentang mesin analitik yang bisa dibilang merupakan cikal bakal komputer modern. Seiringnya berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang. Pada tahun 1960-an, kalkulator elektronik mulai muncul dan menggantikan kalkulator manual yang sebelumnya menggunakan roda gigi. Kalkulator digital pertama kali diproduksi oleh perusahaan seperti Sharp dan Casio pada tahun 1970-an, dan sejak itu kalkulator semakin canggih, termasuk yang ada pada ponsel kita sekarang. Nah, Sobat IT, apakah kalian tahu apa itu bahasa natural dalam coding? Bahasa natural dalam coding merujuk pada penggunaan bahasa manusia sehari-hari, seperti bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Untuk berkomunikasi dengan sistem pemrograman atau komputer, konsep ini sering diterapkan dalam teknologi seperti pemrosesan bahasa alami, yaitu Natural Language Processing atau disingkat juga NLP, yang dimana mesin diprogram untuk memahami, memproses, dan merespon teks atau ucapan manusia. Nah, kesimpulannya itu, bahasa natural dalam coding bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara cara manusia berpikir dan cara komputer untuk memahami instruksi. Ini membuat pemrograman lebih inklusif, mudah dimengerti, dan efisien. Selanjutnya yaitu flowchart. Nah, di sini sobat IT pasti bingung nih, apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram atau bagan alur yang menggambarkan langkah-langkah, urutan, dan keputusan dalam suatu proses atau sistem. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan alur logika. Nah, bahasa natural di kalkulator kita yang pertama itu mulai, yang kedua itu input nilai, yang ketiga memproses operasi bilangan aritmatika, yang keempat menampilkan hasil dari bilangan aritmatika, yang kelima validasi jika program membagi dengan 0, dan yang terakhir selesai. Nah, pada flowchart kalkulator kita, saya menggunakan simbol pertama, yaitu simbol terminator. Setiap dimulainya alur proses yang ditandai awalan start dan akhiran end. Nah, pada simbol inilah program akan dimulai. Yang kedua, simbol input atau output. Proses ini dilakukan dengan cara input atau menghasilkan output data. Pada simbol ini, pengguna diminta untuk memasukkan dua buah angka yang akan dioperasikan, yaitu nilai 1 dan nilai 2. Yang ketiga yaitu simbol proses. Simbol ini ada kegiatan atau proses yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu. Pada case input operasi, pengguna diminta untuk memasukkan operasi matematika yang diinginkan seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya yaitu simbol decision. Simbol ini digunakan untuk memilih keputusan atau proses berdasarkan kondisi yang ada. Pada case operasi perjumlahan, program akan memeriksa apakah operator yang dipilih adalah perjumlahan. Nah, jika benar, maka program akan melakukan perjumlahan pada kedua angka dan menampilkan hasilnya. Jika operator yang dipilih bukan perjumlahan, program akan memeriksa apakah operator yang dipilih adalah pengurangan. Jika benar, maka program akan melakukan pengurangan dan menampilkan hasilnya. Jika operator yang dipilih bukan perjumlahan maupun pengurangan, program akan memeriksa apakah operator yang dipilih adalah perkalian. Jika benar, maka program akan melakukan perkalian dan menampilkan hasilnya.
Nah, yang terakhir, jika operator yang dipilih bukan perjumlahan, pengurangan maupun perkalian, program akan memeriksa apakah operator yang dipilih adalah pembagian. Jika benar, maka program akan melakukan pembagian dan menampilkan hasilnya. Jika operator yang dipilih tidak termasuk dalam 4 operasi dasar di atas, maka program akan menampilkan pesan bahwa operasi tidak valid dan program akan selesai atau berakhir. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan membuat codingan dengan menggunakan bahasa Python pada kalkulator kita. Nah, yang pertama itu kita klik kanan pada mouse, lalu kita buat folder baru. Nah, di sini saya menamakan folder saya yaitu project kalkulator kita. Kemudian saya membuka aplikasi Visual Studio Code. Nah, folder yang telah kita buat tadi kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini terlihat nih project kalkulator kita. Kita buat file baru, lalu kita namakan project kalkulator kita .py. Nah, yang pertama kita akan input nih bilangan 1 sama dengan float. Nah, kegunaan float ini untuk menyimpan bilangan yang kita input. Di sini kita akan menginput operasi matematika yaitu perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu saya menggunakan query if else. Nah, kegunaan if else ini untuk menyelesaikan kondisi jika kondisi tersebut benar ataupun salah.
Baiklah, di sini kita akan mengetes hasil codingan kita. Kita run. Oh iya, teman-teman bisa menggunakan tombol F5 untuk merun hasil codingan kita ini, dan juga bisa menekan tombol di atas yaitu run. Nah, di sini saya menggunakan bilangan pertama yaitu angka 25, bilangan kedua yaitu 30, operasinya yaitu perjumlahan, dan hasilnya yaitu 55. Hasil output kedua yaitu saya menggunakan angka pertama 225, bilangan kedua yaitu 5, dan dibagi hasilnya yaitu 45. Nah, Sobat IT bisa melihat dari sini hasil dari outputnya pembagian dengan angka 0 tidak diperbolehkan karena itu adalah bentuk hasil komen yang telah kita buat. Nah, di sini hasil outputnya error dikarenakan operasi matematika yang kita gunakan hanya 4 operasi, yaitu perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi ketika kita run output lalu menginput persen, maka yang keluar yaitu operasi tidak valid. Silahkan coba lagi. Mungkin hanya sampai di sini videonya. Lebih dan kurang aku ucapkan terima kasih kepada sobat-sobat yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. See you next time.